Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam bahagia, panjang umur proses karya. Kali ini Background Art House Channel menyajikan satu buah konten yang agak sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Walaupun pada prinsipnya kita masih membahas tentang wilayah seni pertunjukan. Biasanya wilayah seni pertunjukan kita hanya membahas ke wilayah teknis saja. Lalu kita bicara bagaimana pengaplikasian ke wilayah pemeranan atau ke wilayah gerak tubuh dan wilayah dialog. Namun sekarang ada hal yang ingin Background Art House Channel tawarkan, yaitu bagaimana seni pertunjukan dibahas secara multidimensi atau spiritual atau metafisika. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di tanah Jawa, di tanah Nusantara, yang akrab sekali dengan wilayah-wilayah metafisika. Bahkan kalau misalkan dikaji secara luas, ini bukan hanya sekedar wilayah tahayul atau wilayah mistik, namun juga menjadi wilayah kebudayaan. Nah, oleh sebab itu kita ambil sisi positifnya saja, sehingga kita juga menghargai warisan-warisan leluhur kita. Bersama saya saat ini sudah ada seorang anggota AMB Theater, tapi dia berkecimpung di dunia pedalangan, di dunia metafisika lebih kuat. Kalau misalkan di tata panggung ada penata artistik, ada penata cahaya, ada penata musik, ada penata gerak, yang bikin konten acara bigger itu. Ya, AMB Theater dan di Background Art House Channel juga punya yang namanya penata cuaca dan penata metafisik. Agak sedikit riskan ya, cuma sisi spiritual pada seni pertunjukan kami sangat kuat, sehingga kami tidak bisa melupakan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Mencoba mendekatkan diri pada yang kuasa melalui media spiritual. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mas Sukana. Rahayu Mas. Rahayu Kang Mas. Gimana kabarnya, sehat ya? Pas sehat. Meskipun kantong kita sehat. Ya wajar kayaknya semua pelaku saat ini sedang mengalami ketidaksehatan itu. Ya. Nah, justru di ketidaksehatan itu kita bisa belajar bagaimana caranya bertahan untuk hidup sehat. Ya. Apalagi pandemi seperti ini. Ya, seperti itulah. Saling memahami alam lah. Mas Sukana, pengalaman saya, kita sudah lama berteman dan kita paham ternyata Mas Sukana punya gift yang tidak dipunyai oleh orang-orang kaya kita. Orang-orang kaya kita kan sudah kejebak dalam dunia modern nih, Mas. Ya. Sehingga kadang hampir nggak percaya sama yang kayak begituan gitu. Maksudnya yang kayak begituan sama energi metafisik atau energi spiritual, kita hampir tidak percaya. Tapi sepanjang saya berproses dengan dirimu, akhirnya saya mulai mempercayai dan sekarang meyakini bahwa energi spiritual itu selalu berdampingan dengan kita. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan juga ingin ingin mengetahui juga. Ya. Sebetulnya energi metafisik atau kehidupan lintas dimensi, Ya. atau yang kita kenal dengan energi spiritual atau yang paling akrab goib lah. Goib. Goib itu seperti apa sih? Apakah dia ada di tempat-tempat tertentu atau dia selalu berdampingan dengan kita atau seperti apa? Mungkin Mas Sukana bisa menjelaskan lewat
danyang atau apa namanya, telekomunikasi. ya hampir seperti teletabis ya. Teletabis yang berpelukan. Bisa nggak menjelaskan sebetulnya kita tuh berdampingan atau memang ada tempat-tempat tertentu yang lain kosong, atau seperti apa energi spiritual atau energi gaib itu mas? Monggo mas. Oh sebentar ya Kak, kita apa ya istilahnya komunikasi, ada biar jawabannya enak dulu. Aha. Karena ini tadi juga kebetulan sebelum kita rembuk ini ada yang rawuh atau hadir. Oh, Prabu Budowoko. siapa itu beliau? Beliau adalah Raja Medang Galunggung, anak dari Prabu Watu Gunung. Dulu pada waktu muda lebih dikenal sekarang dalam hitungan buku Jawa Raden Kuningan. Beliau berkuasa di daerah Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat? Ya. Wah, saya senang sekali ke sana. Perempuannya cantik-cantik itu. Ya memang cantik-cantik dari zaman dulu cantik-cantik. Oh iya. Kalau bicara tempat-tempat yang ada energi spirit, apakah berdampingan dengan kita atau ada tempat khusus, ini mungkin buat pemirsa tahu sebenarnya di dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh mata kita secara awam itu ada dua dimensi. Pertama, dimensi yang sangat dekat dengan kita atau yang disebut dimensi gaib. Yang kedua, dimensi yang sangat jauh atau maha gaib, itu adalah dimensi dari tempat para suci, para leluhur ataupun para nabi, tempat-tempat ya orang-orang suci. Lah, sedangkan dimensi gaib sendiri sebenarnya di setiap tempat itu ada, bahkan sangat dekat sekali dengan kita, sehelera betul, sangat dekat dan tipis keberadaan. Walaupun lintas pergerakannya itu berbeda dengan dimensi maha gaib. Dimensi gaib itu sangat dekat, bahkan bisa dikatakan hampir sama waktunya dengan kita. Ada juga di dalam dimensi gaib itu kehidupan yang seperti kita. Dan kalau berbicara tadi apa kan, tempat-tempat khusus Ya. itu biasanya untuk mengakses ke dunia maha gaib, atau kalau orang dulu untuk berdoa, bersembahyang, jadi untuk berkomunikasi dengan yang lebih tinggi lagi, untuk menjangkau Gusti Sing Hakarya Jagat atau Tuhan. Tempat-tempat itu biasanya seperti candi, tempat persembahyangan orang Hindu, prasada, tempat persembahyangan orang Buddha, ataupun banyak-banyak tempat-tempat Jawa Dwipa, aliran Jawa kuno seperti di Sendang-Sendang, di Samudra. Itu tempat-tempatnya pasti khusus, tidak sembarangan tempat ada, atau di puncak-puncak gunung, bahkan di Merapi itu ada 28 titik untuk di dimensi maha gaib tersebut. 28 titik. 28 titik. Wow. Termasuk yang dikuasai Prabu Budowoko. Prabu Budowoko. Berarti seperti yang teman-teman ketahui bahwa di belakang kita itu view-nya Merapi. Kalau di sebelah sana itu rumah seni bangun. Di sebelah sana rumah seni. Dan Tempus Kopi. Tetap iklan ya saya ya. Bukanya kapan ya, belum tahu ya? Hah? Kan tergantung jenengan yang cari hari baiknya. Berarti sangat dekat sekali ya Mas ya? Ya, kalau dimensi gaib itu sangat dekat. Oke. Wah. Aku sajane iya yo. Agak sedikit bingung dengan, karena gini, tiba-tiba muncul di kepalaku nih Mas. Ya. Kita kan orang awam nih. Ya. Aku dan saya dan banyak teman-teman lain itu awam tuh, hampir tidak bisa merasakan. Itu sebetulnya bisa nggak sih ketika ada di satu tempat tertentu kita merasakan kehadiran dimensi tersebut, merasakan kehadiran energi gaib tersebut? Sebenarnya setiap manusia di Jawa ataupun di Nusantara yang awam itu bisa merasakan. Cuma ibaratnya manusia itu seperti punya radar, kayak HP itulah ada sinyal untuk nyaut diri. Kan kuat tidaknya itu kan karena kita sudah beda zaman, beda generasi kan, makanya ada sebutan kalau di orang Jawa itu jalmo pinile.
orang Wilis atau wong Jawoto atau Indigo yang dikatakan seperti HP ya, nyaut sinyalnya itu kuat. Sebenarnya setiap orang itu bisa merasakan, cuma kepekaannya itu berbeda. Tapi ada kasus di mana suatu energi itu kuat sehingga orang yang awam itu bisa kerasa kok ada sesuatu. Atau mungkin ada kasus gini, ini kumpul 2 orang atau 3 orang, 1 orang itu sebenarnya orang awam semua, 1 orang kok lihat tapi yang 2 lain nggak lihat. Itu karena ada lintas dimensi yang milik energi itu loh, seperti magnet. Nah, tadi aku mendengar 2. Jadi peradaban, sejarah masa lalu, ya. Lalu ada nyaut sinyal tadi loh. Ya. Ada jalmo pinilih atau indigo, biasanya orang-orang modern bilangnya indigo. Iya. Tapi saya malah lebih suka istilah jalmo pinilih itu loh. Jalmo itu manusia. Menurut bahasa kan gitu, menurut filologi, jalmo itu manusia, pinilih itu dipilih. Jadi manusia yang terpilih kayak gitu. Wah, kayaknya itu lebih eksotis kedengarannya ketimbang indigo. Nah, dari uraian tadi tuh Mas Sukana, aku melihat sejarah peradaban, ya. Lalu ada jalmo pinilih gitu. Nah, ini energi gaib ini berhubungan tidak sih dengan masa lalu atau ada peradaban yang lalu sehingga si jalmo pinilih atau si manusia seperti Mas Sukana ini bisa meretrospeksi, bisa melihat kembali ke belakang. Oh, ternyata tempat ini ada dulunya pernah dijadikan apa kayak gitu. Itu ada hubungannya nggak sih, Mas? Secara gampangnya gini, karena alam semesta itu ibaratnya pita rekaman itu. Jadi kan orang-orang pada zaman dulu itu saking kusuknya berdoa manembah manekung dateng Gusti sing hakarya jagat, alam itu merekam. Dan pita-pita rekaman itu ibarat kaset. Jadi sangat mungkin berhubungan dengan masa lalu. Jadi tabir-tabir yang tertutup, sejarah-sejarah yang terputus atau apa, itu bisa dibuka melalui itu dengan metode retro itu tadi. Bahkan bisa dikatakan kalau orang-orang dulu jalmo pinilih atau jalmo wilis wong Jawoto bisa melihat masa depan, atau dikatakan jongko. Jongko itu bukan ramalan, Kak. Oh, jongko itu bukan ramalan, bukan prediksi berarti. Bukan prediksi. Jongko itu kan dari kata jangkah atau melangkah. Melangkah ke depan. Jadi memang kalau di mitologi Jawa, kepercayaan Jawa kan semesta alam ini ada yang mengatur. Gusti itu, Tuhan itu memberi, yang mengatur itu atau para dewa. Dewa itu menulis serat kehidupan, jalan-jalan kehidupan. Nah, itulah yang dilihat para orang-orang dulu di masa depan. Apa yang akan terjadi sih? Kalau manusia melakukan jalan A, yang terjadi A. Tapi kalau belok ke B, tetap yang terjadi B. Oke. Aku mau ini dulu. Berarti ya, aku awam ya. Artinya aku sudah agak paham nih. Oh, ternyata Tuhan dengan dewa itu berbeda ya? Beda. Oke. Jadi teman-teman, selama ini banyak yang bagi kayak saya, terus banyak teman-teman yang lain bahwa ada persamaan antara Tuhan dengan dewa, dan ternyata menurut Mas Sukana Tuhan dengan dewa itu berbeda, sangat berbeda. Sehingga dewa-dewa itu bisa dikatakan jalmo pinilih berarti, Mas? Dewa itu adalah manifestasi atau perwujudan, tapi bukan Tuhan. Oh, iya. Karena kan ibarat Tuhan itu cahaya. Iya. Cahaya Tuhan itu kan satu, tapi cahaya itu kan bisa berwujud apa saja. Oke, paham. Wah, gila, keren banget nih pembicaraan hari ini. Ternyata sisi pluralisme itu memang sudah ada ya dari dulu itu ya. Sudah ada, sangat indah. Jadi dari Kang Mas Abi itu mengatakan kita melompat ke dewa tadi, tapi kita kembali ke apakah berhubungan dengan masa lalu. Karena contoh nyata, kasus-kasus nyata, kenapa banyak orang bisa mengetahui masa lalu, sebenarnya itu bukan hal mistik atau bukan apa. Bukti nyata alam merekam di foto-foto zaman Belanda, penemuan candi-candi itu kan pasti banyak candi-candi atau prasada yang ditumbuhi pohon atau diselimuti seperti pohon, tapi pohon itu pasti pohon yang
akarnya ada air membawa kehidupan. Karena itu letak pintu energi dimensi yang kuat, orang-orang banyak berdoa di situ, alam merekam, bumi subur. Maka itu adalah jawaban bukan mistis, karena kuncinya kenapa bisa lihat masa lalu. Alam itu kita rekaman. Seperti memori ya. Memori internal yang ada di gadget-gadget kita. Gadget-gadget kita. Dan siklus itu berputar tapi manusia itu ada yang bisa mengingat, ada yang tidak. Hidup itu juga berputar karena kan ibarat data kan ada pusatnya yang nyimpen data yang walaupun udah kehapus tapi kan di pusat data itu kan masih ada. Iya. Seperti itu jawabannya, simpel saja. Wih, waktu dirimu menjelaskan tentang bagaimana dimensi itu, ya, tiba-tiba alam kayak ini loh, kayak tiba-tiba ada pusaran angin dan lain-lain, aku merinding. Ya, maaf saja, ini juga daerah sini ada sesuatu yang mungkin belum bisa dipublish untuk teman-teman, tapi ada suatu tempat yang besar, tempat persembahyangan besar yang mungkin bisa merubah peta sejarah. Nah, itu nanti tuh Mas. Nanti kita akan jalan-jalan ke wilayah sekitar sini, ya. Terutama di Klaten dulu ya. Di Klaten dulu untuk melihat bagaimana dimensi lain, bangunan artistiknya seperti apa, dan dia sangat apa ya? Karena kita kan sisinya sisi seni pertunjukan ya, Mas. Nah, kita orang seni pertunjukan, sehingga pengen juga sih membahas tempat-tempat, dan nanti kalau misalkan masukan nggak keberatan kita akan jalan-jalan untuk kita share juga ke teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe. Tetap iklan. Jangan lupa subscribe, komen, share, atau kalau misalkan nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ada lagi pertanyaan buat Mas Pana. Mas, kita orang-orang seni pertunjukan nih, kira-kira perlu nggak sih memahami sejauh mana energi pertunjukan, energi gaib, energi metafisis, atau energi spiritual untuk ke wilayah seni pertunjukan kita, Mas? Kira-kira perlu banget nggak sih itu? Sangat jelas itu, sangat perlu. Karena seni pertunjukan sendiri kan berangkat dari ritus atau persembahyangan, di mana ritus-ritus itu memuja para dewa-dewa yang kita berdoa pada Gusti Akarya Jagat atau Tuhan lantaran dewa-dewa, lantaran para leluhur, tapi menggunakan ritus. Dan ritus dulu itu bukan hanya berdoa diam atau enggak, tapi ritus dulu ada yang menari, ada yang kalau dikatakan dalang sih ada yang dalang, wayang, saman pakai pertunjukan bayang-bayang dan lain sebagainya. Dan itu menjadi roh atau soul jiwa seni pertunjukan itu yang lintas dimensi sampai sekarang itu masih ada dan eksis sampai saat ini. Maka sangat bagi saya pribadi, Fatma pribadi, itu perlu untuk memahami. Tapi monggo saja jika ada yang memang sepakat dengan pendapat saya, karena ini fatwa pribadi saya, nggak wajib, berarti sunnah. Nggak wajib, berarti sunnah. Monggo saja kalau ada yang setuju, oh iya bener, silahkan teman-teman. Kalau saya pribadi sebetulnya sangat sepakat, karena kan bagi saya pertunjukan itu dilihat dari kita berlakunya aja ya. Bagaimana saya selalu bilang bahwa sebuah panggung pertunjukan itu adalah misteri. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, walaupun kita sudah latihan sekian bulan, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya di atas panggung. Entah hal teknis, tiba-tiba lampunya mati dan lain-lain. Nah, saya yakini itu termasuk karena semenjak kita proses bareng tuh, jadi saya selalu bilang sebelum pertunjukan, Mas tolong dibersihin dulu, tolong diapakan kayak gitu. Itu juga keyakinan saya. Artinya gini, kita sepakat bahwa kita sangat memerlukan energi spiritual itu. Kalau ngomongin soal sejarah juga, sejarah seni pertunjukan emang berasalkan dari upacara, Mas. Ritus. Dari ritus tersebut. Sehingga kalau misalkan di Yunani kuno, menurut buku-buku yang saya baca, ya saya agak bodoh lah ya dengan
dengan wilayah wilayah seni pertunjukan secara ritus kebatinan. Namun buku-buku yang saya baca, jadi dulu persembahan kepada dewa siapa gitu, kepada dewa pemberi, bukan dewa pemberi kemakmuran, itu akan melahirkan, mereka akan bersuka cita. Ketika mereka bersuka cita, maka lahirlah teater komedi. Tapi ketika dewa pemberi musibah dan lain-lain, mereka akan memohon ampunan sambil menangis-nangis. Akhirnya terjadilah proses pertunjukan teater tragedi, masuk ke arah modern sampai postmodern. Akhirnya yang ada penggabungan antara tragedi komedi, tragikomik yang masih terus terjalin, sehingga muncul tokoh seperti Bertolt Brecht, Antonin Artaud, bahkan Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Tapi sayangnya kita tuh sampai saat ini paling hanya beberapa gelintir saja ya di Nusantara yang tercuat namanya di era modern, terutama di era kontemporer, kayak Arifin Cenur, W.S. Rendra, Putu Wijaya, yang semuanya kalau menurut saya dia membawakan pertunjukan itu ya juga mempunyai energi spiritual yang bagus. Bayangkan saja ketika bagaimana energi pemeranannya W.S. Rendra, sehingga aku lupa siapa namanya yang bilang, Arifin Cenur bilang bahwa Rendra adalah seorang anak ajaib karena energi tangannya itu ketika dia nunjuk apa gitu, ngelihat apa itu bisa kelihatan wow banget. Kalau nggak ada energi spiritual yang masuk ke dalam diri dia, aku nggak yakin, Mas. Saya nggak yakin itu. Contohnya seperti Mbah Prapto. Mbah Prapto almarhum di tari Biger harus membahas tentang Mbah Prapto ini. Kadang apa namanya, satu saat kita harus ke Padepokan Lemah Putih kayaknya. Biar Biger yang membahas ini nanti, Mas. Selanjutnya gini, Mas, karena kita orang-orang seni pertunjukan, jadi aku akan membahas tempat-tempat seni pertunjukan, tempat-tempat manggung ya. Contohnya seperti Taman Budaya atau Balai Budaya. Kan di Jogja, Klaten, Jawa Tengah ini banyak betul ya corong-corong kebudayaan. Bahkan Rumah Seni Bakrun juga jadi salah satu corong kebudayaan. Tetap saya promosi Rumah Seni Bakrun. Apakah bangunan-bangunan tersebut itu memang dari sananya, dari dulunya itu sudah terbangun bahwa energi seni pertunjukan itu memang sudah ada di situ, sehingga para orang-orang tua kita akhirnya membangun satu buah tempat pertunjukan di situ, atau tempat pertunjukannya dibangun dulu, lantas energinya diisi, gitu, energinya diisi ya, sehingga terkait, atau mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang sajane iki hakikate wis ruang seni pertunjukan, sehingga dibangunlah tempat seni pertunjukan itu. Jadi sebenarnya sih ada beberapa kasus, Kang Mas. Ada orang yang paham, ada yang tidak, kadang-kala tempat-tempat seni, gedung-gedung di era modern itu kan kadangnya cuma dibangun dulu, terus energi itu baru nyusul belakangan. Ada juga yang tidak sengaja, jadi dulu itu punya tempat energi khusus, kemudian tanpa sengaja orang itu bangun. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dulunya orang-orang yang bangun gedung-gedung modern itu dia tahu tanah ini ada sesuatu yang bisa membangkitkan energi, sehingga dia letaknya di sini. Contoh Rumah Seni Bakrun, kan tanpa sengaja kita dulur-dulur, ternyata energinya sangat positif untuk kita ngangkat seni pertunjukan. Tapi kalau kita tarik tempat-tempat khusus dulunya, kalau kita tarik tempat-tempat khusus leluhur kita dulunya, selalu ada tempat-tempat khusus, bisa di tengah sawah, karena untuk memuja Sri Pari, Dewi Padi. Ada juga yang di pinggir laut untuk memuja Sang Hyang Nagabaruna. Ada juga yang di gunung-gunung untuk memuja Siwa, memuja Wisnu, Brahma. Tapi ada juga yang
di lereng gunung memuja Dewa Agni, ada di tepi laut juga untuk memuja Dewa Agni, Dewa Brahma. Jadi di era modern pun aku lihat banyak tempat-tempat seni pertunjukan yang berada di luar gedung tapi memiliki energi itu. Karena dulu memang berangkatnya seni pertunjukan itu tidak dibangun suatu tempat di mana di situ para dewa bisa lenggah, di mana di situ titik medan magnet antara kita dan Gusti Sing Hakarya Jagat itu bisa nyawiji para dewa, para leluhur itu bisa berkomunikasi. Ritus diadakan. Oke, tambahan dikit boleh ya? Monggo. Tempat-tempat tersebut itu aktifnya, kalau kita kan punya siang, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Tempat-tempat tersebut itu kalau misalkan kita lihat kan cerita-cerita gaib selalu aja identik dengan malam hari gitu loh Mas. Apakah memang harus malam? Sehingga tiba-tiba saya menghubungkan dengan ini, apa ini ya, karena pertunjukan itu harus malam hari ya kayak gitu. Cuma kan kalau misalkan di tempat-tempat khusus kayak di sawah atau apa sampai akhirnya menghadirkan banyak cahaya dan lain-lain, larang loh Mas, ini pertunjukannya dilarang kan loh. Di tengah sawah itu harus diset sedemikian rupa, kayak banyak event di Jogja dan Jawa Tengah khususnya, banyak event yang diselenggarakan di bahasanya adalah set specific place. Opo kui. Tempat yang sebetulnya itu bukan tempat seni pertunjukan, tapi sampai detik ini contohlah kita lihat Asiatri. Ya. Asiatri itu selalu saja ada di persawahan, di ladang, di kebun, atau Bedok Art Festival. Ya. Di tepian Sungai Bedok kayak gitu. Terus siapa? Pak Gelang, Mbah Tanto, Festival Lima Gunung selalu ada di desa-desa. Ya. Itu menurutku menarik kan, jadi apa ya, perspektif sebuah pertunjukan tidak harus ada di gedung pertunjukan yang konvensional yang sudah dibangun dan bentuknya ya seperti itu ya, proscenium. Karena itu kan warisan kolonial yang setahu saya seperti itu. Oke. Tapi banyak di tempat-tempat di Tanah Lapang, Jaran Jatilan, Jaranan, atau di Surabaya opo jenenge yuk? Ludruk. Jatilan nih Reok. Kuda Kepang. Jaran Kepang. Jaran Kepang juga adanya di Tanah Lapang dan lain-lain yang memang waktu itu saya hanya melihat sekedar ini wilayah sosialisasi. Tapi ternyata memang ada ya. Ada. Ya. Tidak harus malam. Oh, tidak harus malam berarti. Bentar. Oke. Semua seni pertunjukan pada waktu zaman leluhur atau ritus itu tidak harus malam, karena tergantung siapa yang dipuja pada waktu itu. Oh. Ibarat ini kan jam berapa ini? Panas ya. Panas, hot potato. Ini panasnya ngentang-ngentang nih, hot potato ya. Kayaknya kita harus pindah ke rumah seni Bakrun deh. Ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana, Mas. Lebih enak ya. Lebih adem. Lebih ini. Enggak, nanti saya enggak cakep pas pergi. Kamu mau janjian toh? Iya. Sambil ini Mas, kita jalan ke sana. Ada Mas Wisnu. Ini tempat bersejarah juga sebetulnya Mas. Ini penggilingan padi milik seorang sahabat. Dia pekerja keras, pemuda desa, tapi tekadnya keren banget. Nanti satu saat kayaknya kita harus bikin konten tentang Mas Wisnu sama Pak Nar ada di situ. Balik ke tadi Mas. Sebagai orang seni pertunjukan, kan kita paham tuh bahwa ada tempat-tempat yang untuk kita bikin seni pertunjukan, kayak gedung-gedung kayak TBY atau Balai Budaya dan lain-lain gitu kan. Ada seperti itu. Nah, kira-kira tempat itu memang dari dulunya itu sudah terbangun energi metafisis yang bagus sebagai ruang seni pertunjukan, atau memang memang diciptakan tempat pertunjukan yang ada dulu terus dia diciptakan, atau memang
apa ya, terjadi dengan sendirinya sehingga orang tahu bahwa oh di sini aku harus bikin tempat seni pertunjukan nih kayak gitu. Menurut Mas Kana gimana? Sebenarnya sih apa? Itu banyak kasus sih Kang Mas. Jadi ada yang memang gedung-gedung seni pertunjukan itu dibangun dulu kan fungsinya kan bukan untuk pertunjukan, terus menjadi gedung seni pertunjukan, baru energi-energi itu masuk. Tapi ada juga orang yang mengetahuinya. Oh misalnya tempat ini dulu bekas apa toh? Dia tahu terus bangun. Ada juga yang nggak sengaja menemukan tempat seperti rumah seni Bakrun kita ini. Oke. Itu punya energi yang positif untuk seni pertunjukan. Ternyata setelah kita melakukan seni pertunjukan sana, energinya ngangkat. Ada yang seperti juga. Kayak terpancing gitu ya? Terpancing, terbangun ibaratnya dari tidur panjangnya. Wah. Tapi ada juga sih Kang Mas yang tempat-tempat seni pertunjukan tuh yang khusus. Jadi tidak, kan leluhur kita dulu itu kan tidak di gedung. Tapi mereka menggunakan alam sebagai media. Jadi seperti di era modern ini kan ada juga seperti festival-festival atau teater-teater yang pakai tempat-tempat di alam, di sawah dan lain sebagainya. Kan dulu juga leluhur kita kan menggunakan itu sebagai sarana manembah, manekung kepada enaknya Mas. Adem. Sarana manembah, manekung kepada Gusti Sing Hakarya Jagat. Lantaran para leluhur, para suci, para dewa-dewa dengan ritus-ritus itu kan dengan apa tempat-tempatnya itu di alam. Jadi ada yang di sawah, ada yang di sawah itu biasanya untuk pemujaan Sri Pari atau Sang Hyang Wisnu. Di Samudra Kidul mereka memuja Dewi Betari Sekar Kencono atau yang kita kenal Ibu Ratu, dan juga Sang Hyang Nogobaruno. Ada juga di gunung-gunung yang memuja dewa-dewa gunung, ada Hagniyotra di tempat-tempat yang luas dengan api memuja Sang Hyang Brahma dan lain sebagainya. Gila, menarik juga ya. Artinya memang tempat-tempat tersebut ya kita kembali lagi ya pada sejarah seni pertunjukan ya. Awalnya memang konsepnya memang ini ya, konsepnya memang upacara. Sehingga memang sudah ada ya, sudah tercipta ruang-ruang khusus yang memang disitulah tempatnya, sehingga kita tinggal meneruskan saja nih. Nah, dan ada juga event-event yang kita sebutkan tadi kayak Asiatri, terus Bedok Art Festival, Festival Lima Gunung. Lalu ada banyak lah ya festival-festival yang memakai set specific place. Kalau kita lihat terus kita tarik dari apa, kita tarik latar belakang sejarah dan lain-lain. Akhirnya ini pertanyaan terakhir sih Mas sebetulnya. Kekhawatiranku karena kan ada nama-nama kayak apa namanya Dewa Nogobaruno, lalu ada Kanjeng Sri Pari, terus ada Kanjeng Ratu Laut Selatan dan lain-lain. Itu kan sangat dekat sekali tuh Mas dengan, kalau istilah sekarang, mistik ngarah ke tahayul ngarah ke musyrik. Kayak gitu. Nah, bagaimana nih Mas kita sebagai orang seni pertunjukan menyikapi hal tersebut sehingga hal tersebut tidak dikatakan musyrik? Kita juga nggak boleh dong ada orang yang bilang wah itu musyrik tuh, itu tahayul tuh, kayak gitu. Terus kita juga nggak boleh dong langsung justifikasi mereka yang salah kayak gitu. Tuh. Apa bedanya kita dengan mereka? Betul. Ketika kita juga nggak bisa begitu, kamu bodoh, kamu tidak menghargai sejarah kamu. Nah itu akhirnya memicu perpecahan, terus konflik vertikal horizontal, itu pasti terjadi. Bagaimana sih Mas kita cara nyikapinnya supaya supaya kita tetap menghargai warisan tradisi Nusantara, namun juga tidak menyinggung
beberapa pihak, sehingga beberapa pihak jadi ini ya, jadi melihat itu jadi sebuah hal yang dosa kayak gitu loh. Sebenarnya sih kuncinya sih satu, saling menghargai aja sih Kang Mas. Cuma kalau sebagai orang seni pertunjukan ya mitologi seperti itu atau kepercayaan seperti itu di era modern itu kan sekarang kan menyimpang jauh juga dari takayul menjadi tadi. Maka jalan tengahnya ya kita buat karya, kita buat suatu seni pertunjukan yang berangkat dari cerita-cerita seperti itu tadi, yang disesuaikan dengan zaman sekarang supaya orang-orang itu enak untuk menerimanya gitu kan. Kalau langsung dikaitkan hal-hal seperti itu memang riskan. Perbedaan pasti akan ada. Ya. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak. Gitu ya. Menarik sekali kawan-kawan pembicaraan saya dengan Mas Sukana. Namun kalau misalkan kita panjangin ini nggak selesai karena ini baru saja dimulai. Konten kita bikin konten namanya Saniskoro. Saniskoro itu apa? Nanti akan ada penjelasannya. Tapi untuk saat ini cukup demikian dulu percakapan saya dengan Mas Sukana, karena di episode berikutnya, di tayangan-tayangan berikutnya kita akan berjalan-jalan tentunya dengan protokol kesehatan karena masih pandemi, berjalan-jalan di sekitar Klaten untuk melihat secara multidimensi, untuk melihat secara metafisik, untuk melihat secara ruang gaib, apakah ada tempat-tempat yang berhubungan dengan wilayah Sawangan nih Mas ya. Wilayah seni pertunjukan, wilayah tontonan. Tempatnya di mana aja nanti akan kita tayangkan, tayangan demi tayangan, selengkap mungkin lah, sampai sedetail mungkin tempat-tempatnya, bahwa Nusantara punya peradaban yang sangat tinggi sekali. Lalu jangan lupa untuk berkembangnya channel kami, tolong subscribe, share, and comment. Tombol like-nya, tombol notifikasinya juga dinyalakan, sehingga kami terus bisa berkembang untuk menayangkan tayangan yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, namo buddhaya, panjang umur, proses karya. Rahayu, rahayu, rahayu.